Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria dari APK Lovers lagi. Semangat Min. Siap. Makasih banyak ya Bang. Dari Rido Roma, gas terus Min, thank you, cerita tiap harinya. Aman Bang, selama nggak sibuk atau acara dadakan nggak akan libur kok. Makasih ya udah support Mimin lewat Saweria. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya buat kalian semua. Amin. Yuk kita langsung ke videonya. Jadi, ini adalah kendali atas ruang dan waktu, pikir Lo Feng. Dia merasakan bahwa kekuatan tak berwujud yang menyelimutinya bukanlah ruang maupun waktu, melainkan kekuatan yang lebih unggul dari keduanya. Kaisar Sungai Pedang bangkit perlahan-lahan. Pada saat itu, dia seperti matahari yang terbit, menarik perhatian semua ahli waris. Dewa binatang petir melihat ke bawah dengan mata petirnya. Matanya berkilau karena keramahan, dan kekuatan yang menyelimuti Lo Feng menghilang, membuat Lo Feng tercengang. Dewa binatang petir membuka mulutnya dan mulai berbicara. Kekuatanmu, peningkatanmu, dan kemauanmu semuanya memuaskan diriku. Aku akan memberimu sesuatu yang berharga. Terima kasih Dewa Binatang. Lo Feng memberi hormat padanya. Teruslah bekerja keras. Suara Dewa Binatang Petir bergemuruh. Sementara itu, bola petir raksasa muncul di depannya. Bola itu berdiameter puluhan ribu mil dan terbang ke arah Lo Feng seperti meteor. Petir itu lenyap saat bola cahaya itu menukik turun. Saat jatuh ke Lo Feng, petir itu benar-benar lenyap, hanya menyisakan cermin kuno dengan diameter ratusan mil. Cermin itu berbentuk bulat dan berwarna emas, memancarkan cahaya keemasan dari permukaannya. Cermin itu berhenti bergerak tepat di depan Lo Feng. Lo Feng menatap cermin raksasa di depannya dengan bingung. Aku yakin ini akan berguna untukmu. Ambillah. Ya, jawab Lo Feng dengan hormat. Dia menyimpan cermin kuno itu di cincin dunianya. Mengenai mempelajari hal-hal yang berharga, Lo Feng memutuskan untuk melakukannya setelah Dewa Binatang pergi. Bagaimanapun, Dewa Binatang memiliki status tinggi di sekolah Dewa Leluhur. Dewa Binatang Petir tersenyum dan berkata, "Jangan mengecewakan aku, wahai Kaisar Sungai Pedang." Dewa Binatang Petir menghilang. Begitu pula kekuatan tak berwujudnya. Segala sesuatu di Pulau Baunia kembali seperti semula, dan semua pewaris di daratan dengan cepat terlibat dalam diskusi panas tentang apa yang baru saja terjadi. Banyak pewaris ras lain bergegas mencoba berbicara dengan Lo Feng. Lo Feng tersenyum dan segera kembali ke istananya. Dia tidak ingin berbicara dengan makhluk agung lainnya. Hal ini membuat mereka bingung. Kaisar Sungai Pedang sangat ahli dalam senjata kekuatan spiritual. Mengapa sekolah Dewa Leluhur memberinya senjata berharga untuk membantu serangan ilusi? Jangan membuat asumsi acak. Mungkin hanya Kaisar Sungai Pedang yang tahu kegunaannya. Kesibukan memenuhi Pulau Baunia, dan berita bahwa Dewa Binatang Petir telah tiba di pulau itu dan secara pribadi menganugerahkan sesuatu yang berharga kepada Lo Feng telah menyebar dengan lebih cepat. Di aliansi wilayah utara, makhluk berambut putih berkuku empat berjalan dan berkata, "Sekolah Dewa Leluhur telah menggunakan teknik yang sama sejak awal mula alam semesta." Mereka segera mulai menarik Kaisar Sungai Pedang ke pihak mereka setelah melihat betapa hebatnya dia. Pei Feng, apakah Kaisar Cermin pernah datang ke sini sebelumnya? Ya guru, kata kesatria Pei Feng sambil mengikutinya. Kaisar Cermin pernah datang ke sini sebelumnya
dan dia berdiri di alun-alun di depan istanaku. Kapan? Tanya makhluk berambut putih itu. 3 tahun yang lalu, jawab kesatria Pei Feng. Tinggalkan aku dulu, karena aku akan memutarkan balik waktu, kata makhluk berambut putih itu. Jangan berada dalam jangkauanku. Kesatria Pei Feng terbang ke tempat yang jauh seperti seberkas cahaya dan menatap ke arah gurunya. Makhluk berambut putih menggeram dan melihat sekelilingnya dengan tenang. Waktu di ruang sekelilingnya mulai bergerak mundur. Kaisar cermin kulit kayu sedang berbicara dengan kesatria Pei Feng di tempat kejadian ketika waktu telah berhenti. Makhluk berambut putih itu menatap kaisar cermin. Kemarilah anakku, segala sesuatunya mulai pulih seperti Pegas yang melingkar. Pada suatu titik ia akan kembali seperti semula. Alam semesta mampu memulihkan dirinya sendiri. Dan setelah seorang ahli Universe Master memutar balik waktu, alam semesta akan membalikannya. Setiap titik waktu adalah masa lalu bagi alam semesta, dan seharusnya tidak ada saat ini. Alam semesta akan membalas jika seseorang mencoba melanggar aturan ini. Kaisar cermin mengeluarkan teriakan yang menyayat hati, diliputi penderitaan. Alam semesta terus membalas. Kekuatan itu dapat dengan mudah menghabisi kaisar cermin, membalikan waktu, dan kebangkitan bertentangan dengan hukum alam semesta yang akan dihukum oleh alam semesta. Namun, para Universe Master dengan sukarela menanggung hukuman seperti itu. Apa yang terjadi? Tanya kaisar cermin. Makhluk berambut putih menatap kaisar cermin. Kamu telah dibangkitkan. Jangan lupa bahwa kamu pernah mati sekali. Kaisar cermin tercengang. Tiba-tiba sebuah kenangan membanjiri pikirannya. Itu dia kaisar sungai pedang. Harta karunku, di mana harta karunku? Makhluk berambut putih menatap kaisar cermin kulit kayu dan berkata, Kaisar cermin, tugasku hanya melindungimu saat kamu punya waktu. Aku tidak akan membawa kembali harta karun sejati. Biayanya lebih mahal daripada mendapatkan 10 harta karun sejati baru. Aku hanya akan membangkitkanmu. Harta karun sejati dan harta karun biasa yang kamu miliki semuanya telah hilang. Setelah selesai, dia menghilang. Kesatria Pei Feng memberi salam. Terima kasih guru. Kaisar cermin melihat makhluk raksasa berambut putih itu pergi. Ia tidak dapat menahan diri untuk menatap kesatria Pei Feng dan berkata, Kesatria Pei Feng, mengapa Tuan Cilan kurang kuat? Apakah kamu perlu bertanya? Kata kesatria Pei Feng, menatapnya dengan dingin. Kamu adalah andaing makhluk istimewa dengan kekuatan seorang kesatria. Membangkitkanmu seperti membangkitkan seorang kesatria senior. Guruku menyediakan waktu untuk menyelamatkanmu, dan dia menanggung seluruh serangan balik dari alam semesta. Untungnya, guruku adalah seorang Universe Master tingkat atas. Itulah sebabnya dia mampu menahannya. Kekuatan serangan balik seperti itu dapat dengan mudah menghabisi seorang Universe Master, dan guruku harus menahannya sendirian. Jika kamu pun dapat merasakan perubahan kekuatan guru terluka parah dan akan membutuhkan banyak barang berharga untuk memulihkannya. Kaisar cermin tercengang. Kesatria Pei Feng menatapnya dan berkata, Aliansi Wilayah Utara sangat menghargai potensimu. Tetapi membalikan waktu untuk membangkitkan makhluk hebat membutuhkan biaya yang besar. Ingat, kamu pernah mati sekali. Aku mengerti, kata Kaisar cermin dengan suara rendah. Kaisar sungai pedang, gerutu Kaisar cermin sambil menggertakkan giginya. Kesatria Pei Feng berkata, jangan pernah berpikir untuk membalas dendam sampai kamu menjadi seorang kesatria. Kaisar sungai pedang sama kuatnya dengan seorang kesatria senior. Bahkan aku pun terluka olehnya. Jangan mencari Kaisar sungai pedang demi balas dendam. Kaisar cermin membelalakan matanya karena terkejut. Sampai kamu menjadi seorang kesatria, kamu bahkan tidak akan bisa mengalahkannya, apalagi menghabisinya. Kesatria Pei Feng menggelengkan kepalanya, melangkah maju dan kembali ke istananya. Di dalam istana Lo Feng,
tubuh Musa duduk bersila. Tubuh aslinya sudah kembali ke cincin dunia, menguji benda berharga yang baru. Di dataran tak terbatas terdapat cermin kuno dengan diameter ratusan mil. Lo Feng berdiri di depan cermin dan menunjuknya. Jejak kehidupan bakar. Jejak kekuatan ilahi terbang ke arahnya dan menyatu dengan cermin. Cermin itu dengan cepat menyusut hingga seukuran telapak tangannya. Sementara itu, informasi membanjiri pikiran Lo Feng. Namanya cermin aurora benang emas. Lo Feng menatap cermin itu dengan gembira. Itu bukan harta karun sejati, tetapi harta karun tingkat atas. Bagaimanapun, itu lebih berharga daripada banyak harta karun biasa dan akan membuat iri semua kesatria. Lo Feng segera memahami bahwa sekolah dewa leluhur telah menganugerahinya harta yang paling cocok. Harta karun tingkat atas tipe domain, kata Lo Feng. Ia melihat cermin seukuran telapak tangan. Sekolah dewa leluhur memang murah hati. Aku akan mampu mengendalikan nasibku sendiri saat melawan makhluk tertinggi dan memutuskan apakah akan bertarung atau melarikan diri. Lo Feng tertawa terbahak-bahak. Ia membuka mulutnya dan cermin aurora benang emas menyusut hingga seukuran kepala peniti dan terbang ke dalam mulutnya. Cermin itu kemudian menyatu dengan dada Lo Feng dan meninggalkan jejak emas. Benang emas tiba-tiba terpancar dari Lo Feng dan menyelimuti area seluas 60 juta mil persegi di sekitar Lo Feng. Di dalam area tersebut terdapat aurora emas yang tak terhitung jumlahnya yang berlarian seperti ikan. Lo Feng adalah pusat area tersebut. Ini wilayah kekuasaanku. Lo Feng melihat sekeliling. Tekan, benang emas terkumpul, mungkin bisa dengan mudah memusnahkan Undying Kaisar. Kekuatan ilahi, bakar, dia menggerakkan domain hukum lagi. Cahaya keemasan merasuki wilayah ini, dan wilayah hukum menyatu dengan wilayah cermin aurora benang emas. Sekolah dewa leluhur sangat perhatian, kata Lo Feng. Mereka tahu bahwa aku menjadi Undying setelah menyelesaikan pemahaman hukum emas. Jadi mereka memberiku benda berharga kategori hukum emas. Lo Feng sangat gembira. Cermin aurora benang emas ini lebih langka dan lebih berharga daripada harta karun sejati biasa. Selain itu, bagi makhluk agung, kecocokan barang berharga jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Rupanya, cermin aurora benang emas dapat membantu kekuatan Lo Feng bergerak maju. Setelah menerima cermin aurora benang emas, Lo Feng mempelajarinya setiap hari dan mencoba menggabungkannya dengan harta karun sejati yang lain. Ia merenungkan cara terbaik untuk bertarung. Pintu istana Lo Feng di Pulau Baunia diketuk dengan keras. Lo Feng yang berpakaian hitam melambaikan tangannya dan membuka pintu sambil berkata, "Masuklah." Lo Feng, kata Kaisar Caman, sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang sangat buruk, tambah Kaisar Lili. Kaisar Seribu Hujan ikut berkata, "Kali ini kamu dalam masalah yang besar. Katakan saja padaku, apa yang terjadi?" Lo Feng mendesak mereka. Kaisar Lili mengangguk dengan sungguh-sungguh lalu berkata, "Lo Feng, Kaisar cermin yang telah kamu habisi telah dihidupkan kembali." Lo Feng tersenyum. Setelah dipikir-pikir lagi, dia adalah makhluk istimewa dan aliansi wilayah utara memberinya harta karun sejati sebelumnya. Aku sudah menduga dia akan dibangkitkan. Apakah menurutmu ini masalah yang akan kuhadapi? Tidak, Kaisar Lili menggelengkan kepalanya. Kaisar Seribu Hujan dan Kaisar Caman keduanya tampak muram. Beginilah yang terjadi, lanjut Kaisar Lili. Setelah dibangkitkan, Kaisar Cermin ditanyai oleh ahli waris lain di aliansi wilayah utara tentang bagaimana dia terbunuh. Dia mencoba membela diri, tetapi apa yang dia katakan membuatmu mendapat masalah besar. Lo Feng mengerutkan kening. Apa yang dia katakan? Suara Kaisar Lili mulai bergetar. Dia mengatakan alasan mengapa dia dihancurkan olehmu adalah karena teknik bakatnya bahkan tidak dapat mempengaruhi dirimu.
Teknik bakatnya adalah serangan jiwa yang sangat kuat sehingga mampu mengintimidasi banyak kesatria. Bahkan jika itu tidak dapat menghabisimu, setidaknya itu dapat mempengaruhi dirimu. Lo Feng mengerutkan kening. Alasan dibalik itu adalah mutiara menara dan tekadnya yang kuat. Dan masih ada lagi, kata Kaisar Lili. Kaisar Cermin berkata bahwa senjata kekuatan spiritual yang kamu gunakan untuk menyerangnya adalah harta karun sejati. Tidak ada makhluk hebat yang meragukannya karena mereka semua menonton rekamannya. Kaisar Cermin juga berkata bahwa kamu menghabisinya dan mendapatkan baju sirah harta karun sejati dan set harta karun tingkat atas. Selain itu, kamu telah memperoleh harta karun di tanah harta karun, dan itu adalah salah satu dari 108 harta karun teratas. Ditambah lagi, kamu baru saja dianugerahi harta karun oleh Dewa Binatang Petir, yang berarti kamu memiliki setidaknya 6 harta karun sejati. Lo Feng menjadi pusat pasi saat mendengarnya. Dia memang memiliki harta karun sejati bertipe jiwa, tetapi Kaisar Cermin telah sepenuhnya mengarang cerita bahwa dia memiliki harta karun sejati bertipe istana terbang. Galaksi Perahu Kuno dan Cermin Aurora Benang Emas memang masing-masing bertipe istana terbang dan tipe domain, tetapi keduanya adalah harta karun tingkat atas, bukan harta karun sejati. Namun, keduanya lebih berharga dan lebih langka daripada harta karun sejati biasa. Ini membuktikan bahwa harta karun sejati tipe istana terbang benar-benar dapat membuat makhluk hebat menjadi gila. Kaisar Caman, Kaisar Lili, dan Kaisar Seribu Hujan segera pergi. Mereka memberi Lo Feng beberapa rekaman video sebelum mereka pergi. Lo Feng melotot ke arah Kaisar Cermin dalam rekaman itu. Bagus sekali, Kaisar Cermin, bisik Lo Feng dan pergi ke alun-alun terbuka di dunia kemuliaan. Saat Lo Feng melangkah ke alun-alun terbuka, dia menarik perhatian semua pewaris di alun-alun yang semuanya membicarakannya. Bagaimanapun, mereka sekarang dapat memastikan bahwa Lo Feng memiliki setidaknya 6 harta karun sejati. Bahkan para kesatria pun iri. Lagi pula, hanya sedikit kesatria yang memiliki harta karun sejati. Seperti yang kuduga, pikir Lo Feng. Dia melakukan perjalanan singkat dan kemudian meninggalkan dunia kemuliaan. Semua orang tahu tentang ini. Semua pewaris tahu. Dan negara adik kuasa di alam semesta mungkin akan segera mengetahuinya. Di wilayah rahasia aliansi wilayah utara, di atas pecahan bintang yang mengambang, Kaisar Cermin tetap berada di ruang praktiknya. Dan matanya berbinar karena kegilaan. Memang, aku sendiri tidak mampu menghabisimu. Mungkin butuh waktu yang sangat lama bagiku untuk bisa melakukannya. Sayangnya, kamu punya terlalu banyak harta berharga untuk kebaikanmu sendiri. Maka para kesatria akan menargetkan dirimu. Setelah dia dibangkitkan, aliansi wilayah utara telah menganugerahinya beberapa harta karun untuk melindungi dirinya. Namun dia tidak akan diberi harta karun sejati lagi. Di dalam istana Lo Feng di Pulau Baunia, kesatria Truyan segera pergi menemui Lo Feng setelah mendengar berita itu. Kesatria Truyan memanggil sambil berjalan memasuki aula. Lo Feng duduk di aula, minum teh dengan santai. Kamu dalam masalah besar sekarang. Bagaimana kamu masih bisa minum teh? Tanya kesatria Truyan dengan cemas. Apa masalahnya, kata Lo Feng. Ia menyesapnya dengan santai sambil tersenyum. Apakah hanya karena aku punya terlalu banyak harta karun sejati? Jadi, kamu sudah mendengar beritanya. Kesatria Truyan tercengang dan duduk dengan tenang. Aku akan menghadapi siapapun yang datang untukku, kata Lo Feng sambil minum tehnya sambil tersenyum. Semua makhluk hebat dari ras lain hanya akan menjadi target latihanku. Aku akan menghabisi mereka semua yang datang untukku. Bagaimana jika kamu tidak bisa menghabisi mereka? Tanya kesatria Truyan. Kalau begitu, aku akan melarikan diri. Lo Feng menyeruput tehnya lagi dan meletakkan cangkir tehnya. Tapi tenang saja, akan semakin sedikit makhluk hebat yang mampu memaksaku melarikan diri.
Kesatria Truyan dapat merasakan tekad dan keyakinan yang tak henti-hentinya dalam kata-kata Lo Feng. Dia bahkan dapat merasakan bahwa Lo Feng sudah siap untuk pertarungan dan pembantaian tanpa akhir. "Hati-hati," kata Kesatria Truyan. Lo Feng menjawab, "Jalan untuk menjadi makhluk tertinggi di aspal dengan darah dan tulang musuh." Lo Feng dan Truyan, mereka berdua menerima email dari sistem alam semesta virtual pada saat yang sama. "Aku belum pernah menghadiri rapat dewan tertinggi," kata Truyan. "Sama," Lo Feng tersenyum. "Ayo pergi." Mereka berdua terhubung ke alam semesta virtual dengan pikiran mereka. Kuil Pantelon di Gunung Pantelon adalah tempat pertemuan dewan tertinggi diadakan. Karena rapat dewan tertinggi diadakan hari ini, Gunung Pantelon akan terbuka secara otomatis ketika sistem jagat maya mengirimkan pemberitahuan melalui email. Awan menyelimuti pegunungan. Satu persatu makhluk agung muncul, termasuk Lo Feng dan Kesatria Truyan. "Lo Feng, Kaisar Cermin telah membawa banyak masalah bagimu setelah dihidupkan kembali," kata seorang pria bersayap sambil tersenyum. "Harta karun sejati berjenis jiwa dan harta karun sejati berjenis istana terbang. Mungkin mereka akan menarik banyak kesatria dari ras lain. Kamu harus berhati-hati di masa depan." Lo Feng berkata, "Memang agak sulit. Tetapi jika ras lain ingin menghabisiku, mereka harus memutuskan apakah mereka cukup kuat untuk melakukannya atau tidak. Mereka akan menjauh kecuali mereka ingin dihabisi olehku." Pria bersayap itu memegang gelas anggur. "Sungguh mengherankan kamu bisa tetap tenang, bahkan dalam keadaan seperti ini. Jelas terlihat dari mana Kaisar Sungai Pedang mendapatkan reputasinya." Lo Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Lo Feng telah bertemu dengan beberapa kesatria, kebanyakan dari mereka hanyalah kenalan. Hanya beberapa dari mereka yang merupakan teman sejatinya. Kesatria Sayap Berdarah adalah salah satunya. Dia dikenal karena sikapnya yang acuh tak acuh, tetapi Lo Feng dan dia menikmati kebersamaan satu sama lain. Lo Feng melihat sekeliling dan melihat lebih dari 1000 kesatria di dekatnya, dan masih banyak lagi di kejauhan. Beberapa dari mereka yang tidak dikenalnya menatapnya dengan serius, seolah-olah mereka sedang membicarakannya. Namun, Lo Feng tidak dapat mendengar percakapan yang lain. Sama seperti yang lain tidak dapat mendengar percakapannya dengan kesatria Sayap Berdarah. Ada 2 kelompok makhluk di Gunung Pantelon. Jelas kesatria Sayap Berdarah. Yang satu ada di sini, dan yang mereka berkumpul di sini adalah makhluk agung berbintang 4, berbintang 5, dan berbintang 6. Mereka memiliki kekuatan kesatria dasar, kesatria sekunder, dan kesatria senior. Tempat lainnya adalah tempat berkumpulnya para kesatria berbintang 7 dan Universe Master. Lo Feng mengangguk. Memang dia tidak melihat Universe Master di sekitarnya. Para makhluk agung dari Dojo Kapak Besar, Universe Bank, Universe Star River Bank, dan Aliansi Tentara Bayaran, semuanya tengah membicarakan masalah ini dengan teman-teman mereka. Setidaknya 6 harta karun sejati. Lo Feng tidak memiliki harta karun yang diberikan oleh Dewa Binatang Petir ketika ia diburu oleh Kaisar Cermin di ruang 9 keterpencilan. Namun, ia sudah memiliki 3 harta karun sejati, khususnya harta karun sejati berjenis jiwa itu. Ia hanya seorang penguasa sektor saat itu. Bagaimana ia bisa mendapatkan harta karun sejati? Itu pasti diberikan kepadanya oleh makhluk agung. Ya, pemimpin kota primal terlalu menyukainya. Semakin mereka membicarakannya, semakin tidak adil bagi mereka. Bahkan jika pemimpin kota primal memiliki harta karun, dia seharusnya tidak memberikan semuanya begitu saja. Itu tidak akan bisa meyakinkan siapapun. Waktu berlalu, dan semakin banyak kesatria berkumpul di Gunung Pantelon. Rapat Dewan Tertinggi akan segera diadakan. Lo Feng, kesatria Truyan berjalan menuju Lo Feng. Kesatria Truyan memblokir suara di sekitar mereka dan berkata, "Sepertinya banyak kesatria kesal karena kamu memperoleh 3 harta karun sejati saat kamu masih menjadi penguasa sektor. Terutama
harta karun sejati berjenis jiwa. Banyak dari mereka berpikir bahwa pemimpin kota primal tidak adil. Apakah menurutmu kamu harus pergi ke pemimpin kota primal dan memberitahunya tentang ini? Lo Feng bahkan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Pemimpin kota primal hanya memberinya satu harta karun sejati, yaitu sayap sawu. Baik peta bintang maupun mutiara menara telah diberikan kepadanya oleh Shou Sanke, terutama harta karun sejati tipe jiwa menara bintang. Aku akan memikirkan sesuatu, kata Lo Feng sambil menggelengkan kepalanya. Tidak masalah mereka membicarakan hal ini. Aku tidak bisa berharap untuk dekat dengan semua makhluk agung. Beberapa dari mereka adalah temanku, beberapa dari mereka iri, dan beberapa dari mereka adalah musuhku. Itu tidak masalah. Pemimpin kota primal tak terkalahkan di alam semesta primal. Dengan keunggulan ini, tidak peduli seberapa biasanya orang-orang menganggapnya, tidak ada yang dapat menggoyahkan statusnya. Semakin banyak makhluk agung berkumpul di Gunung Pantelon. Semua kesatria mendongak dan melihat dua pintu emas terbuka perlahan. Sebuah suara bergema dari bawah gunung. Para manusia agung, berkumpullah. Di dalam Pantelon Santuari terdapat sebuah meja bunda raksasa dengan patung-patung indah di atasnya. Lo Feng hanya bisa melihat sebagian dari meja tersebut, sementara bagian lain lebih kabur, seolah-olah dikelilingi oleh kabut. Lo Feng duduk di atas batu berukuran 30 kaki. Lo Feng mengelus singgasana itu dan berseru, "Singgasana ini sangat pas dengan tubuhku." Oke guys, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.